Pemirsa, hari ini diprediksi menjadi hari terakhir puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebanyak 18.000 lebih penumpang diperkirakan akan tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Inilah situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sejak Sabtu 5 April sampai Senin pagi, Stasiun Pasar Senen terpantau ramai penumpang yang tiba di Jakarta maupun yang akan berangkat ke luar Jakarta. Sementara itu PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi bahwa hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik. Sejak 2 April 2025 hingga hari ini tercatat sekira 276.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Untuk melihat situasi terkini arus balik yang menggunakan kereta api, kita bergabung dengan rekan Aya Nufus langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat sore Aya, seperti apa arus balik di Pasar Senen? Apakah masih ramai? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Di Stasiun Pasar Senen sore ini memang masih terpantau adanya pergerakan untuk arus balik Lebaran 2025. Namun memang untuk pergerakannya berkurang jika dibandingkan dengan pagi tadi atau mungkin kemarin yang merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2025. Memang berdasarkan informasi dari PT KAI Daob 1 memperkirakan hari ini akan menjadi hari terakhir untuk puncak arus balik 2025 khususnya di Stasiun Pasar Senen ini sendiri. Saya ingin mengajak Anda langsung untuk melihat seperti apa situasi di Stasiun Pasar Senen. Memang ada pergerakan yang mana para penumpang yang berada di depan pintu masuk keberangkatan dan juga kedatangan ini merupakan penumpang yang ingin pergi atau berpergian menuju ke sejumlah tempat yang mana ini mendominasi untuk jurusan Jayakarta dan juga Cikunir, yang mana ini merupakan arah menuju ke Bandung. Dan memang untuk sore hari ini yang didominasi adalah keberangkatan bukan kedatangan, begitu Priska dan juga pemirsa. Dari informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1, memang untuk jumlah penumpang yang datang hari ini adalah sekitar 19.581, yang mana untuk jumlah kereta apinya sendiri telah disediakan sekitar 42 kereta api jarak jauh dengan ketersediaan kursi sekitar 27.316 kursi, dan tempat duduk yang sudah terjual adalah 21.389 kursi. Ini artinya okupansinya mencapai sekitar 78% dari ketersediaan yang ada. Dan memang yang uniknya adalah hari ini merupakan satu minggu pasca Lebaran, dan dari Stasiun Pasar Senen sendiri tidak hanya pemudik yang datang ke Jakarta saja, namun juga ada banyak juga penumpang yang juga meninggalkan Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Seperti salah satu penumpang yang ingin saya ajak berbincang, ini adalah penumpang yang menggunakan Stasiun Pasar Senen untuk kembali ke tempatnya. Mbak, siapa namanya? Puput. Mbak Puput, ini rencana tujuannya kemana nih? Ke Yogyakarta, Kak. Jakarta dari? Dari Sumatera Selatan, Palembang. Kenapa memilih pulang begitu ya di hari terakhir cuti Lebaran ini? Karena udah mau masuk kuliah, Kak. Jadi mending dadakan gak pasal, masih kumpul sama keluarga dulu. Jadi memang. Berarti tujuan Yogyakarta dari Palembang. Kenapa berhenti di Stasiun Senen? Mau naik kereta, belum pernah coba naik kereta. Jadi mau coba naik kereta dulu dari Stasiun Pasar Senen mau ke Jogja gitu. Gimana nih kepadatan tahun ini? Ini kan bukan mudik pertama berarti ya? Betul. Gimana kepadatan tahun ini? Boleh ceritakan sedikit? Sebenarnya kalau tahun ini tuh lebih kurang padat ya, kayak dari yang tahun kemarin. Karena tahun kemarin tuh sempat benar-benar sampai gak bisa maju ya, kayak. Kalau sekarang tuh masih bisa kayak ada space gitu. Karena memang mungkin hari ke-6, 7 Lebaran. Jadi mungkin bisa ada space. Karena orang kebanyakan hari-hari sebelumnya gitu juga. Terus kalau dari sejauh ini melihat situasi di Stasiun Pasar Senen ini sendiri seperti apa? Full sih, Kak, rame pol ya. Kayak tadi pertama datang aja ke sini udah kaget banget serame ini ya ternyata. Soalnya kan ini pertama kali juga kayak naik kereta dari Stasiun Pasar Senen mau ke Jogja. Jadi seru sih pengalaman juga, soalnya belum pernah. Berarti naik kereta apa nanti?
naik kereta itu Bogowonto. Iya, mau ke Keberangkatan jam? jam 6.10. Jam 6:10. Oke, semoga sampai tujuan dengan selamat. Bapak Puput, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Ya, Friska dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat pada sore hari ini ya, tepatnya tidak hanya kedatangan saja para pemudik yang kembali ke Jakarta, namun juga ada sejumlah penumpang yang memang memilih untuk kembali ke tempatnya atau wilayah kotanya masing-masing, begitu menggunakan kereta api dari stasiun Pasar Senen. Dan untuk tiket terakhir, tadi kami sempat bertanya ke petugas dari stasiun Pasar Senen ini adalah pukul 1:30 jurusan Solo. Sementara demikian, Priska. Baik, terima kasih Ayu Nufus melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus balik gerbang tol Kali Kangkung terpantau sepi dan lengang. Kendati demikian, pemberlakuan one way nasional masih tetap diterapkan. Usai prediksi arus balik jatuh pada 6 April 2025, arus balik di gerbang tol Kali Kangkung terpantau sepi dan lengang. Volume kendaraan tampak mengalami penurunan dibanding hari kemarin. Traffic counting turut menurun di angka 1.000 hingga 700 kendaraan yang melintas per jamnya. Kendati demikian, pemberlakuan one way masih diterapkan secara situasional. Sementara itu, pemberlakuan diskon tarif tol potongan 20% tahap kedua akan berlaku 8 hingga 10 April 2025. Sepekan pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, gerbang tol Cikampek Utama terpantau landai. Intensitas kendaraan per jam hanya mencapai 2.000 hingga 2.500 kendaraan per jam. Sementara total 389.000 kendaraan telah kembali ke Jakarta dengan dominasi kendaraan mobil pribadi. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar tepat sepekan pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Intensitas kendaraan maksimal berada di angka 2.500 per jam dengan total kendaraan melintas sebanyak 14.000. Sistem kontraflow dari kilometer 7037 masih diberlakukan satu lajur dengan pengalihan arus lalu lintas menuju jalur alternatif tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Total lebih dari 389.000 kendaraan telah kembali ke Jakarta dan naik 154% secara statistik dibandingkan hari biasa. Dengan 27 titik transaksi distribusi kendaraan di GT Cikatama dan Kali Kangkung, diharapkan bisa mengurai kepadatan utamanya pada sore jelang malam hari. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan situasi terkini arus balik di gerbang tol Cikatama, ada rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama. Selamat sore, Salam. Bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai menunjukkan adanya penurunan jumlah volume kendaraan karena memang untuk puncak arus balik 2025 ini sudah terjadi pada hari kemarin. Dan memang kalau kita bandingkan datanya begitu pada hari kemarin, ini ada lebih dari 120.000 kendaraan yang melintas di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada hari ini yang hanya tercatat hingga pukul 4:30 sore hari ini hanya ada kurang lebih 43.000 kendaraan yang melintas ataupun juga mengarah kembali ke Jakarta. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk antrian kendaraan yang terjadi di GT Cikatama ini terjadi karena kendaraan mengantri untuk memasuki ataupun juga mengantri di gardu tol Cikampek Utama. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini memang untuk skema rekayasa lalu lintas berupa one way nasional yang dilakukan mulai dari gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 414 hingga di gerbang tol Cikatama di kilometer 70 ini masih berlangsung. Kemudian rekayasa lalu lintas juga dilanjutkan dengan skema kontraflow
yang dimulai dari titik kami melaporkan saat ini di kilometer 70 hingga kilometer 47 untuk bisa mengurai kepadatan antrian kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun juga jumlah volume kendaraan yang melintas ini juga sudah mengalami penurunan begitu. Memang penurunannya ini bisa dikatakan lebih dari 3 kali lipat begitu, karena memang pada hari kemarin tercatat lebih dari 120.000 kendaraan, namun pada hari ini hanya ada 43.000 kendaraan, dan nantinya volume kendaraan juga akan secara perlahan dan juga perharinya akan menunjukkan volume penurunan jumlah kendaraan secara menurun begitu. Memang kalau kita bandingkan situasinya berbeda dengan situasi pada tahun lalu, ya memang untuk volume kendaraan ini sangat tinggi sekali di momen arus mudik dan juga arus balik lebaran di tahun 2024. Namun untuk di tahun ini terjadi penurunan kurang lebih sebesar 24% untuk di kawasan gerbang tol Cikampek Utama ini di momen arus balik maupun juga arus mudik. Nah, Priska dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa memang mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota antar provinsi yang dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan memang saat ini juga untuk jalur fungsional di jalan tol Japek 2 Selatan dari arah segmen Sadang hingga Bojongmangu juga diberlakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Nantinya jalur ini, jalur fungsional akan dibuka agar nantinya tidak terjadi pertemuan lalu lintas dari arah Bandung maupun juga dari arah timur tol Trans Jawa yang akan mengarah ke Jakarta. Sementara itu juga dapat kami informasikan bahwa dari pihak PT Jasa Marga ini juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan berlaku ataupun juga berlangsung pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang, sehingga diharapkan ini bisa membantu bagi para pemudik ataupun juga pengendara yang hendak melintas di jalan tol Cikampek Utama agar bisa memperhatikan jadwal keberangkatannya, karena memang diskon tarif tol ini sangat membantu bagi para pengendara ataupun juga Anda yang akan melaksanakan perjalanan arus balik Lebaran 2025 ini. Priska. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan salam. Pemirsa, sebelumnya Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengatakan 1,3 juta dari 2,2 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada arus mudik lalu sudah kembali ke Jakarta. Puncak arus balik terjadi sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Arus lalu lintas terbilang lancar setelah kepolisian dan pengelola jalan tol memberlakukan one way nasional dan juga kontraflow. Rekayasa lalu lintas dari one way nasional arus balik dari kilometer 14 sampai 70 masih berlangsung sampai saat ini. Terus dari 70 hingga ke 36 proses kontraflow dari 70 ke 47 itu 2 lajur kontraflow arah Jakarta, dari 47 ke 36 itu 1 lajur. Untuk tol fungsional ini situasional. Jadi pagi kita buka, kalau malam kondisi hujan ini kita tutup. Tapi melihat crossing yang berada di kilometer 66 hari ini cukup terkendali. Ya pemirsa, kita akan simak konferensi pers dari Kakor Lantas berikut ini. Arus balik ini harus melayani secara ikhlas, baik dari stakeholder, ada Jasa Raharja, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu tata kelola khususnya arus balik sudah kita optimalkan dengan koordinasi stakeholder. Hari ini masih kita berlakukan one way nasional arah balik. Jadi nanti akan kita evaluasi apakah akan kita hentikan hari ini atau mungkin besok. Nanti kita akan kolaborasi lagi, mungkin sore kami akan meeting lagi, nanti akan melihat traffic yang tersisa yang belum masuk ke Jakarta. Oke, kemudian berarti puncak arus balik sudah terlewati? Puncak arus balik setelah kita identifikasi traffic counting itu tanggal 5. Jadi tanggal 5 puncak arus balik. Tanggal 6 kemarin juga cukup banyak, tetapi puncaknya adalah tanggal 5 kemarin. Sudah kita lewati.
evaluasi untuk arus mudik dan arus balik seperti apa? Evaluasi arus mudik arus balik pada umumnya berjalan dengan baik. Justru pada saat arus balik ini menjadi concern Bapak Kapolri, sehingga ada penambahan personil, ada penebalan personil, termasuk melibatkan personil dari Jasa Raharja yang tergelar di jalan, penambahan personil dari Jasa Marga, termasuk juga dari kementerian. Dalam rangka tentunya memaksimalkan mungkin kita melayani masyarakat, sehingga arus balik ini kondisinya sudah capek, sudah lama berliburan, sehingga betul-betul harus kita jamin keamanannya, khususnya dalam perjalanan. Untuk angka kecelakaan sampai tanggal 7 April ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah angka kecelakaan periode operasi ya, jadi ini dinamis. Jadi kemarin sama sekarang udah beda, karena ini dinamis. Kalau kita data nasional, kecelakaan lalu lintas turun. Dari jumlahnya dari 2024 itu 3.728, ini di 2025 adalah 2.637. Turunnya 30%, itu turun jumlah kecelakaan. Termasuk juga kami sampaikan untuk laka lantas, korban meninggal dunia, bahasanya fatalitas, itu turun 47%. Itu yang nasional, dari se-Indonesia, selama periode operasi ketupat. Yang di jalan tol, kami juga datakan, di jalan tol tahun 2024, periode yang sama, pada hari ini dan kemarin, tahun yang lalu, itu terjadi 53 kejadian. 2024, 2025 32 kejadian, jadi turun 40%. Untuk laka fatalitas, bukan laka jol ya. Alhamdulillah laka jol tidak ada ya. Terima kasih rekan-rekan media dan kita semuanya. Untuk korban kecelakaan meninggal dunia di jalan tol, tahun lalu 44 orang, tahun ini 12 orang, jadi turun 72%. Jadi terima kasih. Operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan. Perintah Pak Kapolri layani dengan ikhlas pelaksanaan operasi ini. Tinggal 1 hari lagi, moga-moga operasi ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya ini kontribusi semuanya dari stakeholder, termasuk juga para pemudik arus balik. Jadi tingkat disiplin berlalu lintas itu adalah meningkat, karena kita tahu bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Bangsa kita kalau tertib nanti dilihat dari pada saat kita melaksanakan kegiatan operasi ketupat yang arus mudik dan arus balik yang dari tahun ke tahun alhamdulillah cukup bagus. Bagus kalau kita lihat kan arus mudik dan juga arus balik ini berjalan dengan lancar. Ada apresiasi mungkin dari Pak Presiden? Tadi kita baru mendengar berita dari Detik ya, atau dari media, ucapan apresiasi dari Bapak Presiden. Terima kasih karena semua stakeholder bergerak untuk merencanakan skenario operasi ketupat ini. Termasuk juga ada pesan dari Bapak Kapolri untuk anggota. Terima kasih Bapak Kapolri menyampaikan apresiasi kepada kita semuanya yang ada di jalan, baik itu seluruh stakeholder, baik itu juga anggota yang ada di lapangan, termasuk media. Jadi salam ini tadi langsung kami terima dari Bapak Kapolri. Terima kasih atas kolaborasinya, terima kasih atas sinergitasnya, sehingga operasi ini milik kita semuanya. Dan kita semuanya yang tentunya harus menjamin operasi ketupat ini berjalan dengan baik. Artinya sesudah operasi ketupat ini, sejumlah kebijakan seperti one way dan kontraflow ini akan kembali normal usai tanggal 8 seperti itu. Dan pertanyaan saya, pantauan arus traffic di arteri seperti apa, Bu? Arteri dengan jalan tol itu salah satu klaster yang menjadi sasaran kita. Jadi dengan adanya one way, tentunya beban arteri ini juga harus dikelola dengan baik. Maka dari itu Bapak Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda, seluruh Kapolres, seluruh Kasat Lantas agar berada di jalan. Dipertebal pengawasan, pos-pos pengamanan, pos-pos pelayanan ini dimaksimalkan sehingga khusus pemudik roda 2 itu terlayani dengan baik. Jadi semua dikelola, alhamdulillah cukup lancar dan baik. Pak Rifan, ada apresiasi khusus nggak untuk para petugas yang di lapangan, karena beberapa waktu kemarin banyak petugas yang menolong penumpang atau yang diturunkan di tengah jalan segala macamnya. Saya rasa tugas itu kehormatan ya, itu udah biasa dilakukan seperti itu. Tentunya saya akan menyampaikan apresiasi. Tentunya ini adalah operasi kemanusiaan ya seperti itu.
Jadi kita sudah biasa di lapangan dengan segala dinamika dan bahkan juga kadang-kadang kita juga dinilai kurang bagus, tetapi tetap kita dalam rangka melakukan kegiatan kemanusiaan ini operasi keselamatan. Dan perintah Bapak Kapolri silakan bekerja dengan ikhlas untuk melayani ini. Pak Rifan, mungkin boleh sedikit, tadi angka kecelakaan kan menurun cukup signifikan begitu. Nah kalau kita lihat persentase mungkin jadi santunan begitu dari tol dan juga jalan nasional seperti apa? Ya, terima kasih, ini apresiasi untuk Pak Kapolri juga ke Pak Kakor Lantas ya. Terutama juga didukung oleh satu kolaborasi yang baik dari Pak Menhub, sehingga kolaborasi inilah membuat satu kebijakan yang kita namakan sebagai sistem yang berkeselamatan. Terbukti bahwa kecelakaan turun 30% ini saya kira signifikan di hari melewati Lebaran ini. Dan ada satu lagi yang penting adalah tentang fatalitas. Fatalitas tadi di tol saja 72%. Secara nasional fatalitas 47%. Ini adalah yang terbaik dengan sistem berkeselamatan ini. Dan pertanyaan tadi terkait dengan tol, memang tadi sampaikan 32 korban meninggal dunia. Jadi di tol dibandingkan dengan jalan nasional, itu posisi tol hanya 1,2%. Jadi jalan nasional total 2.605. Itu lebih banyak korban dari kecelakaan ketimbang jalan tol itu ada 32 kecelakaan. Demikian juga korban meninggal dunia. Di jalan nasional lebih banyak dibanding dengan jalan tol ya. Dan ini tentu apresiasi ya, artinya dengan korban yang hanya dengan kecelakaan 32 ini Jasa Marga telah mengelola dengan sangat baik, kebijakannya ngikutin apa yang diharapkan oleh Kakor Lantas. Ini apresiasi untuk kolaborasi yang sangat baik ini. Mengingatkan juga. Berikutnya pemirsa, memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran, situasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih terpantau ramai oleh para calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Situasi di Pelabuhan Bakauheni hari ini terpantau kondusif dibandingkan kemarin yang terpantau sangat padat. Tercatat pada tanggal 5-6 April 2025 kemarin sebanyak 300.000 lebih penumpang dengan 81.000 kendaraan telah meninggalkan Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ya, untuk memantau situasi terkini arus balik di Pelabuhan Bakauheni sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di sana. Selamat sore Reza, apakah sore ini masih ada kepadatan di Pelabuhan Bakauheni? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Jika berbicara mengenai kepadatan, faktanya hari ini di Pelabuhan Bakauheni untuk situasi arus balik ini terpantau ramai lancar. Kepadatan terjadi tidak berlangsung secara lama, di mana para kendaraan sudah mulai bisa terurai dengan baik sehingga bisa masuk hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Mengingat kemarin begitu padat sekali Priska, bahkan memerlukan waktu 2-3 jam untuk bisa masuk ke pintu masuk masing-masing dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni seperti di dermaga 7 ataupun di dermaga 1. Dan yang Anda saksikan Priska dan juga pemirsa, ini adalah kendaraan yang hendak turun dari Merak menuju ke Bakauheni yang baru saja tiba pada kali ini. Dan informasi yang kami terima Priska dan juga pemirsa, data pada hari ini per 12 jam sudah ada sekitar 75.000 orang yang sudah diseberangkan dari Pulau Sumatera menuju ke Jawa. Sementara di periode yang sama ada sekitar 17.000 kendaraan yang sudah diseberangkan juga. Ini termasuk kendaraan pribadi baik roda 4, roda 2, bis dan juga travel tentunya. Dan kami masih menunggu karena informasi yang kami terima dari ASDP masih ada 336.000 penumpang yang belum menyeberang ke Pulau Jawa. Artinya memang
akan terjadi keramaian tentunya setiap saat, di mana kemarin diprediksi menjadi puncak arus balik. Namun kami masih menunggu apakah nanti kepadatan juga bisa terurai dengan baik, Priska, karena dari pihak ASDP dan juga beberapa instansi terkait juga bekerjasama untuk melakukan delaying system begitu. Namun untuk hari ini maksudnya belum ada penerapan sistem tersebut karena memang kepadatan cepat terurai. Priska dan juga pemirsa, untuk diketahui hari ini masih terpantau ramai lancar. Para masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama dan ASDP sendiri mengatakan bahwasanya untuk arus balik Lebaran 2025 ini berjalan dengan aman dan juga terkendali. Pihaknya juga berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait agar bisa mengurai kepadatan yang bisa dikategorikan sebagai ramai lancar tentunya. Namun bisa dipastikan, Priska, ada 75.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Sumatera ke Jawa. Priska. Reza, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Timnas Indonesia akan melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U17 sekaligus merebut tiket otomatis Piala Dunia U17 jika bisa mengalahkan Timnas Yaman malam ini. Untuk mengetahui kondisi terkini para pemain dan peluang Timnas Indonesia mengalahkan Yaman, sudah bersama kami lewat sambungan Zoom manajer Timnas Indonesia U17 Bang Ahmed Zaki Iskandar dan juga pengamat sepak bola Abdul Haris. Selamat sore Bapak-bapak. Sore Mbak, kabar semua. Saya ke Bang Zaki dulu. Bang Zaki, ini bagaimana kesiapan fisik dan juga mental timnas jelang laga krusial malam nanti? Alhamdulillah, kesiapan fisik dan mental anak-anak pada hari ini siap tempur semua dan siap bertanding. Tentu saja setelah recovery 1 hari dan juga kita melakukan latihan kemarin, official training 1 hari kurang lebih sekitar 1,5 jam kemarin. Dan sekarang sudah siap, saat ini sedang makan siang, nanti bersiap mau ke stadion sekitar jam 4 waktu Jeddah nanti. Boleh diceritakan sedikit bagaimana kemarin suasana ruang ganti setelah menang lawan Korea? Oh, alhamdulillah ruang ganti ya meriah dan kita melakukan nyanyi bersama, kemudian juga berdoa dan euforia untuk kemenangan Korea. Cukup 1 hari itu saja dulu karena kita harus konsentrasi dengan pertandingan berikutnya lawan Yaman. Jadi hari ini mudah-mudahan semuanya sudah siap dan motivasi serta semangat juga sudah berlipat ganda, dan mohon doa dan dukungan dari masyarakat di Indonesia semuanya nanti. Baik, Bang Zaki, kalau malam ini Timnas U17 akan kembali menerapkan sepak bola efektif, apakah seperti laga kontra melawan Korea Selatan atau justru sebaliknya? Menampilkan sepak bola agresif dari tentunya menit-menit sudah awal. Dipersiapkan strateginya oleh tim coach di bawah kepemimpinan Coach Nova. Ya, nanti kita lihat saja karena setiap lawan punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Juga strategi yang berbeda. Tentunya ini menjadi tantangan kita. Hasil dari analisa, pemantauan dari tim Yaman itu nanti menjadi kunci dan data dari Coach Nova menerapkan strategi malam hari ini. Jadi kita lihat saja nanti. Baik. Yang pasti insya Allah kita bisa meraih poin penuh malam hari ini dan melangkah ke Piala Dunia nanti. Bung Ais, kalau dari Bung Ais sendiri bagaimana kira-kira gambarannya Indonesia melawan Yaman malam nanti? Kekuatannya, peta kekuatannya, gambaran kekuatannya nanti seperti apa? Ya, pertama-tama kita patut layangkan apa yang positif ya buat para pemain timnas kemarin, bagaimana mereka bisa secara mengejutkan menang menghadapi Korea Selatan, terlepas ada yang bilang ini keberuntungan atau apapun, tapi yang penting yang dicatat dalam sejarah ini adalah kemenangannya, bukan lain-lainnya. Nah, tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Zaki bahwa lupakan kemenangan lawan Korea Selatan, sekarang fokusnya adalah
bagaimana caranya kita menang menghadapi Yaman. Karena kemenangan menghadapi Yaman ini akan membuka jalan kita untuk bisa lolos ke perempat final sekaligus bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti. Tapi dengan syarat Korea tidak kalah nanti lawan Afghanistan di pertandingan setelahnya ya. Kalau Korea kalah lagi ini tentu kita harus menunggu pertandingan terakhir. Nah, menghadapi Yaman tentu percaya diri para pemain harusnya lebih meningkat ya, karena setelah menghadapi Korea tentu Yaman ini levelnya ada di bawah Korea. Tapi tidak bisa juga dianggap remeh. Faktanya mereka bisa menang lawan Afghanistan dengan skor 2-0. Dan kemarin juga saat menghadapi Korea masih banyak PR saya pikir yang perlu dibenahi oleh Coach Nova, bahwa di lini pertahanan kita ada beberapa kali yang bisa ditembus oleh para pemain Korea Selatan. Beberapa kali para pemain Korea Selatan melakukan shoot dari luar kotak penalti, dan untungnya kemarin masih tidak tepat sasaran ya, dan ada beberapa kali penyelamatan dari Dava kiper kita, dan ini yang harus diantisipasi, jangan sampai kita kasih kesempatan buat para pemain Yaman untuk bisa melakukan shoot dari luar kotak penalti. Dan juga jangan lupa kita antisipasi umpan-umpan silang dari Yaman, karena Yaman ini posturnya sedikit di atas kita ya, karena mereka punya postur yang istilahnya orang-orang Timur Tengah yang lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia. Tapi kemarin masalah postur ini tidak terlihat. Kita ternyata bisa mengatasi permainan Korea Selatan yang pemainnya notabene mayoritas rata-rata baru 82 cm ya, sementara kita baru 78 cm. Kalau menurut Bung Ais, apakah strategi sepak bola efektif kontra Korea kemarin bisa dicoba lagi untuk laga malam nanti? Ya, saya pikir ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri ya buat Coach Nova dan timnya ya, karena kemarin dengan strategi counter attack ini terbukti berhasil. Tapi kalau saya lihat kemarin juga sebetulnya ini bukan 100% counter attack ya. Beberapa kali pemain-pemain kita ini juga berhasil melakukan tekanan, walaupun memang tidak menerapkan high defensive line ya, tidak menerapkan attacking football. Tapi dengan sepak bola efektif ini yang saya pikir menjadi karakter para pemain Indonesia. Kita ingat bahwa pemain-pemain kita ini punya kecepatan, terutama pemain-pemain di sayap ya. Jahabi Goli, kemudian di depan ada Mirza juga, di tengah ada pemain-pemain lainnya yang saya pikir punya kecepatan yang bisa dimaksimalkan ya, ketimbang kalau kita bermain terbuka, attacking football bukan tidak mungkin ini akan bisa dimaksimalkan oleh para pemain Yaman yang juga punya postur lebih tinggi. Dan saya pikir apapun gaya permainannya, apapun strateginya, yang penting hasil akhir. Karena sepak bola sekarang jangan dulu dipikir main indahnya lah. Yang penting menang, itu yang paling penting buat kita. Oke Bang. Betul. Ya, oke Bang Zaki, Bung Ais, kita tahan dulu sebentar. Kita saksikan pernyataan pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto jelang laga Indonesia melawan Yaman. Yang pasti kita bisa melihat ya, pertama adalah dari komposisi pemain dulu. Komposisi pemain yang ada sekarang kan memang rata-rata mereka tampil di kompetisi EPA, kompetisi Suratin ya. Dan saya sampaikan saya terima kasih pada PSSI yang mulai fokus dengan pembinaan usia dini dan kompetisi yang berjenjang bisa terus berjalan dengan baik, sehingga pastinya akan sangat membantu tim nasional ya. Tim nasional bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas dari kompetisi, dan harapannya itu yang bisa kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Yang pastinya saya sangat bersyukur ya dari kepelatihan dari Coach Patrick, bagaimana ada Coach Gerard yang datang ke Bandung untuk melihat kami latihan, dan terakhir setelah kita menang lawan Korea kemarin, Coach Gerard memberikan selamat dan memberikan masukan, dan itu sangat membantu kami ya agar kami bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya, setelah kita lakukan recovery kemarin ya, hari ini kita mulai fokus dengan apa yang akan kita buat lawan Yaman, dan kita harus tetap mewaspadai Yaman karena sekali lagi saya bisa sampaikan ke pemain, besok adalah pertandingan final buat kami dan harapannya pemain bisa lebih fokus, lebih tenang, dan kita bisa meraih hasil terbaik besok. Ya, kembali ke sesi dialog Bung Ais. Kalau menurut Bung Ais, seberapa penting program pembinaan timnas sejak usia junior? Oh, sangat penting. Kita tidak bisa melulu mengandalkan proyek naturalisasi ya, karena yang paling penting adalah proyek naturalisasi itu harus diimbangi dengan pembinaan usia muda, mulai dari SSB dari akar rumput, dan juga jangan lupa
pembinaan itu juga butuh kompetisi, dan kompetisi itu sudah dilakukan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir ya. Mulai dari Elite Pro Academy 16, U18, U20, dan ini terlihat ya rata-rata pemain-pemain yang ada di skuad Coach Nova ini adalah pemain-pemain jebolan EPA, Elite Pro Academy, dan ini mudah-mudahan bisa lebih dimaksimalkan lagi oleh PSSI bahwa ternyata pembinaan di kompetisi ini berhasil. Saya tidak berharap bukan hanya di Elite Pro Academy saja, tapi juga PSSI lebih melebarkan sayapnya dengan menggelar kompetisi-kompetisi di level-level daerah ya, di level-level grassroots yang tentu butuh kompetisi, dan ini Indonesia kan sangat besar sekali ya. Memang ini sangat sulit, dibutuhkan biaya yang besar, dibutuhkan juga infrastruktur yang cukup luar biasa, dan ini saya pikir PSSI butuh bantuan juga dari pihak-pihak lain kuasa untuk bisa menggelar kompetisi, bukan hanya EPA tapi juga kompetisi-kompetisi di level-level grassroots. Baik, kalau dari Bang Zaki ada pesan nggak untuk 270 juta rakyat Indonesia yang mendukung Timnas U17 malam nanti? Ayo kita sama-sama doakan dan dukung Timnas U17 kita ini untuk meraih hasil maksimal malam hari ini, dan tentu saja mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Ya. Sekali lagi yang terakhir juga memang ada campur tangan yang di atas Pak Haris nih. Tapi setiap turnamen ini memang bagaimana kita meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan kesalahan tim lawan, itu yang menjadi tim yang selalu menjadi pemenang. Jadi meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan secara maksimal kesalahan lawan. Ini dia, makanya hasil akhir itu menjadi sangat penting sekali di setiap turnamen seperti Piala Asia maupun Piala Dunia. Ngomong-ngomong soal hasil akhir, Bung Ais boleh dong tebak skor? Saya optimistis tim kita menang dengan skor tipis, kalau nggak 1-0, 2-1, atau paling tidak kita imbang pertandingan kali ini. Ya, Bang Zaki bisa dengan skor segitu masuk nggak? Insya Allah, skor tipis bisa, insya Allah. Baik, terima kasih Bang Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas Indonesia U17, dan juga Bang Abdul Haris, pengamat sepak bola, sudah bersama kami di Dialog Sindo Sore hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini mengumpulkan sejumlah pejabat dan pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi untuk membahas kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Menko Erlangga menyampaikan negara-negara di Asia Tenggara kompak menempuh jalur negosiasi menghadapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga, karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR, dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Sudah minggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi, dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu, dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Nah, tentunya Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika
untuk kita bisa memberikan respons, dan harapannya tentu Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara. Maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Nah, oleh karena itu Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil angka retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Nah, selanjutnya beberapa non-tarif measures, kemudian terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan import. Arahan Bapak Presiden bagaimana delta daripada import ekspor kita yang bisa sampai 18 billion dollars diisi dengan produk-produk yang kita import, termasuk gandum, cotton, bahkan juga salah satunya adalah produk migas. Di samping itu Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery, dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika. Jadi itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pemirsa, tarif impor baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat geger banyak negara. Bagi Indonesia, tarif baru 32% bisa membuat ekspor anjlok dan berujung dengan PHK ribuan pekerja di Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat geger dunia. Dengan alasan melindungi ekonomi Amerika, Trump memberlakukan tarif impor baru yang agresif untuk seluruh negara mitra dagang. Di Asia, tarif impor ala Trump beragam. Indonesia dikenakan tarif 32%. Kamboja terkena tarif paling tinggi 49%, disusul Vietnam 46%. Cina dan Thailand 36%. Sementara Jepang, India, Malaysia, dan Singapura dikenakan tarif lebih rendah dari Indonesia. Tarif impor dinaikkan gara-gara Amerika terus-terusan defisit perdagangan dengan berbagai negara. Dengan Indonesia, defisitnya mencapai 17,9 miliar dolar Amerika. Ini artinya Indonesia lebih banyak ekspor barang ke Amerika ketimbang mengimpor barang dari Amerika. Ekspor terbesar diantaranya mesin, tekstil, alas kaki, dan minyak nabati. Amerika juga merupakan 3 besar negara tujuan ekspor utama Indonesia. Lalu bagaimana nasib ekspor Indonesia ke Amerika setelah tarif baru Mr. Trump? Tentu banyak pihak khawatir. Tarif impor yang tinggi membuat produk Indonesia terpaksa dijual lebih mahal di Amerika. Akibatnya perusahaan eksportir bisa kalah daya saing dan nilai ekspor anjlok. Perusahaan lama-lama bisa merugi dan ujung-ujungnya mem-PHK ribuan karyawan. Melihat dampaknya yang tidak main-main, pemerintah langsung bentuk tim khusus. Tugasnya untuk menegosiasi tarif agar bisa turun. Meski dibayangi tarif bea masuk impor tinggi, gabungan perusahaan eksportir Indonesia memprediksi nilai ekspor masih bisa surplus karena tarif yang dikenakan ke Indonesia cukup kompetitif dibandingkan negara produsen lain seperti Vietnam, Cina, dan Kamboja. Tapi Indonesia tetap harus hati-hati karena Vietnam dan India kini mulai menempuh negosiasi tarif impor dengan Amerika. Kalau Vietnam kan dia lakukan barang Amerika diturunkan bea masuknya ke Vietnam dengan harapan laku negosiasi Vietnamnya dari 46% diturunkan gitu loh. Nah tentu kalau di antara pesaing kita, kita mungkin yang terendah ya dikenakan oleh Amerika. Jadi juga itu merupakan peluang juga sebenarnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia tidak takut akan perang dagang. Indonesia pun siap berdialog dengan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Namun Indonesia meminta untuk dipandang setara oleh negara-negara lain. Saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah, perang di mana-mana, ya perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Masih memanfaatkan momen libur Lebaran, ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia juga memadati objek wisata religi Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Bahkan kepadatan pengunjung sudah terjadi sejak Lebaran kedua hingga akhir pekan kemarin. Selain bisa berwisata alam indah di Tanah Rencong, ribuan pengunjung dari berbagai daerah tak lupa menyempatkan diri untuk mengunjungi objek wisata religi Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di pusat ibu kota Banda Aceh. Di lokasi ini, pengunjung bisa melihat langsung berbagai sudut Masjid Raya, peninggalan sejarah Aceh masa lalu. Wisatawan bisa menyaksikan langsung kokohnya bangunan masjid kala dihantam gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh 2004 silam. Selain bisa mengabadikan foto dan video, pengunjung juga diizinkan menaiki menara masjid hingga ke tingkat 7, sehingga libur sambil wisata religi lebih berkesan. Itu pasti masjid ini, Baitur Rahman. Siapa sih yang nggak kenal masjid Baitur Rahman, ya kan, yang lolos dari tsunami Aceh kemarin. Artinya selain berwisata sejarah, berwisata religi, berwisata alam juga di Aceh Lebaran ini ya? Pasti, traveling itu pasti, apalagi sekarang kan pada OOTD-an ya kan. Lalu foto-foto, buat video, gitu-gitu. Dalam sehari saja, jumlah wisatawan yang datang ke Masjid Raya mencapai angka 2.000 lebih. Dan angka ini meningkat 15% dari tahun sebelumnya. Jadi tak heran selama libur Lebaran tak pernah sepi dari pengunjung yang hendak berwisata sambil beribadah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, di Garut, Jawa Barat ada destinasi wisata yang pas untuk anak-anak menghabiskan libur panjang Lebaran. Sambil bermain, anak-anak juga bisa mengenal sejumlah satwa lucu di Taman Satwa Cikembulan. Pada liburan Lebaran setiap tahunnya, Garut menjadi tujuan wisatawan yang sengaja untuk menikmati libur Lebaran dengan berkumpul bersama keluarga. Salah satu yang jadi favorit yakni objek wisata Taman Satwa Cikembulan yang berada di Kecamatan Kadungora. Sejak hari pertama Idul Fitri sampai dengan hari ini, alami lonjakan signifikan. Tentunya dengan fasilitas dan inovasi baru menjadi daya tarik wisatawan berkunjung, terlebih dengan harga tiket yang cukup terjangkau. Sejumlah pengunjung bersama anak mengaku sengaja datang untuk berlibur bersama keluarga. Karena sambil bersuah foto di berbagai spot menarik, di sini juga bisa menjadi wisata edukasi satwa. Foto sama burung. Foto sama burung. Ini anaknya yang foto tadi. Gimana sensasinya foto sama burung tadi? Senang. Nah, emang dari mana teh?
Ya, Tarogong. Masih dari Garut ya? Udah berapa kali ke tempat ini? Ya, 2 kali. Kenapa sih tempat objek wisata di sini jadi favorit katanya? Iya, sebenarnya bawa anak-anak main keliling-keliling aja. Dengan berbagai peningkatan fasilitas dan layanan, Taman Satwa Cikembulan semakin menjadi destinasi favorit bagi wisatawan, terlebih dalam masa menghabiskan libur lebaran bersama keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, Ayus melaporkan. Ya pemirsa, momen libur lebaran, ribuan pemudik yang datang dari berbagai daerah menyerbu Pasar Bringharjo di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Para pemudik ini sengaja datang ke Pasar Bringharjo untuk berburu baju batik maupun kain batik sebagai oleh-oleh. Beginilah suasana ribuan pemudik dari berbagai daerah yang tumpah ruah menyerbu Pasar Bringharjo di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta Minggu siang. Pada momen libur lebaran ini, Pasar Bringharjo juga menjadi tujuan favorit para pemudik untuk berburu oleh-oleh terutama batik. Tidak hanya di bagian utama selasar pasar, namun di setiap lorong juga ramai dipadati para pengunjung yang bahkan rela untuk berdesakan. Sejumlah pengunjung mengaku setiap mudik ke Yogyakarta selalu ke Pasar Bringharjo berburu baju batik untuk oleh-oleh sanak dan saudara. Mereka menilai harga yang ditawarkan juga terjangkau. Di sini setiap pulang ke Jawa pasti ke sini. Apa ini yang dibeli? Di daster-daster untuk oleh-oleh teman-teman. Batik gitu ya? Batik. Ya untuk sebagian untuk oleh-oleh keluarga. Bagus. Gitu loh. Harganya juga lebih murah deh. Jauh lebih murah. Membludaknya pengunjung pasar di momen libur lebaran ini juga membuat omset pedagang melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Mayoritas pengunjung berasal dari luar Yogyakarta. Liburan ini pengunjung meningkat, jadi penjualan kita meningkat 100% kan, 3 kali lipat. Itu rata-rata dari mana aja nih? Oleh-oleh, kebanyakan batik-batik, Batik-batik apa aja tuh? Ada yang daster, ada yang buat pergi, buat pergi kondangan. Sementara itu ramainya para pengunjung di Pasar Bringharjo diprediksi akan terjadi hingga hari Senin menyusul berakhirnya masa libur lebaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainus melaporkan. Kawasan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dipadati wisatawan selama libur lebaran. Wisatawan ke IKN tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari negara tetangga hingga Eropa. Di momen libur lebaran, kawasan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara dipadati wisatawan lokal maupun dari luar Kalimantan. Untuk memudahkan transportasi, pengelola IKN menyediakan bus listrik gratis dari rest area untuk mengangkut penumpang berkeliling kawasan IKN. Para pengunjung mengaku kagum dengan kemegahan Ibu Kota Nusantara, mulai dari alam IKN, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, hingga Istana Garuda. Penasaran karena tahu dari desain logo yang pertama. Terus kalau adiknya? Kalau saya yang kedua dengan patung yang Garuda, dengan ada Soekarno dan Hatta, dan juga yang ikoniknya itu yang dekat kantor kepresidenan kayak sayap. Pada momen libur lebaran tahun ini, jumlah pengunjung IKN mencapai lebih dari 64.000 orang atau naik hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Jumlah pengunjung meningkat signifikan, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan dibanding tahun lalu? Hampir 50% dari tahun lalu. Pesat, sampai 14.000 kemarin puncak itu luar biasa. Dan berasal dari mana aja Pak di tahun ini Pak? Sekali lagi tidak hanya di Kalimantan, dari Jawa, hampir seluruh datang Pulau Jawa, Bali, bahkan dari NTT juga ada, terus dari kayak Sulawesi, bahkan di beberapa negara, Brunei, Malaysia, dan dari Eropa pun ada kemarin. Selain wisatawan dalam negeri, pengunjung IKN juga berasal dari luar negeri, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, hingga Eropa. Dari IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Anyus melaporkan.